Hi, welcome to my mom kitchen. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Francisca di Deliana Channel. Hari ini aku mau bahas semua tentang pisang, all about banana. Dari aneka jenis pisang, manfaat pisang, cara menyimpannya, dan cara mengolahnya. Yuk, simak videonya sampai selesai. Sekarang kita kenali aneka jenis pisang. Itu sebenarnya ada banyak, tapi hari ini aku cuma punya 4 jenis. Ini pisang Cavendish, kemudian pisang tanduk, pisang Ambon, dan juga pisang raja. Nah, apa sih perbedaan dari keempat jenis pisang ini? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah ini pisang Ambon. Ini biasanya memiliki tekstur kulit yang halus. Teksturnya begini, kulitnya halus, berwarna hijau, disebut juga pisang Ambon lumut atau bisa juga berwarna kuning. Rasanya manis dan tidak berbiji. Kita lihat ya. Nah, dagingnya berwarna putih dan juga tidak berbiji. Nah, pisang ini bisa dimakan secara langsung ataupun bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kue, yaitu banana bread atau bolu pisang. Yang kedua adalah pisang Cavendish. Ini ukurannya itu lebih besar daripada pisang Ambon. Ukurannya cukup besar dan teksturnya itu empuk dan padat. Biasanya kalau orang lagi diet makannya pisang ini satu juga kenyang. Sekarang kita lihat ya. Ini hampir sama dengan pisang Ambon, tapi lebih keras dan padat, juga tidak berbiji. Sekarang yang ketiga pisang tanduk. Nih, pisang tanduk itu ukurannya besar dan agak melengkung seperti tanduk, makanya dinamai pisang tanduk. Warna dagingnya itu merah kekuningan. Kita lihat ya. Nah, ini masih agak mentah. Agak berwarna merah kekuningan. Dan rasanya manis, agak sedikit asam. Ini bisa digoreng atau juga dibuat kolak. Dan yang terakhir ini adalah pisang raja. Ukurannya sedang dan juga agak gemuk. Dagingnya berwarna kekuningan. Nah, tadi itu adalah aneka jenis pisang. Kita ketahui bahwa pisang mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Kandungan kaliumnya itu bisa membantu penderita diare mengembalikan cairan elektrolit yang hilang. Untuk olahragawan juga itu bisa memulihkan energi setelah berolahraga berat. Itu sebaiknya makan pisang. Kemudian untuk ibu hamil yang menderita morning sickness, kandungan vitamin B6 di dalamnya itu bisa membantu mengurangi mual-mual dan muntah. Kemudian serat pisang itu kadar seratnya tinggi, jadi bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan dan juga pergerakan usus. Selain itu, pisang juga mengandung magnesium untuk pembentukan protein sehingga membantu mempertahankan fungsi otot dan syaraf, mengendalikan gula dan juga tekanan darah. Nah, sekarang gimana
Bagaimana sih cara penyimpanan pisang yang baik sehingga tidak mudah busuk? Yuk, kita lihat. Nah, untuk menyimpan pisang supaya tidak cepat busuk, kita menggunakan aluminium foil dan plastik wrap, dibungkus ke pangkal pisang karena pangkal pisang ini mengeluarkan gas yang dapat mempercepat proses kematangan pisang. Sekarang kita lihat gimana caranya. Kita ambil plastik wrap, kemudian kita bungkus seperti ini ke pangkal pisang. Atau kita bisa juga membungkus pisang satu persatu pangkal pisangnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan isolasi ataupun juga aluminium foil seperti ini. Nah, ini adalah penampakan pisang yang sudah disimpan selama 4 hari. Kita lihat, kita kupas kulitnya. Nah, dagingnya masih putih tapi sudah matang. Kemudian cara lain adalah kita bisa menggunakan tali rafia, diikatkan ke pisang. Kemudian kita gantung pisangnya. Nah, cara lain supaya pisang tidak cepat busuk, ketika kita membeli pisang dalam kemasan plastik, jangan biarkan terlalu lama di dalam plastik pisangnya. Plastiknya kita buka, kemudian keluarkan pisang, lalu gunakan tali rafia, dan kemudian kita gantung. Nah, dengan digantung dan diangin-anginkan di udara luar, itu dapat memperlambat gas yang dikeluarkan dari pangkal pisang ini sehingga tidak cepat busuk. Nah, itu tadi cara penyimpanan pisang yang baik. Sekarang kita lihat dari bahan pisang itu bisa diolah menjadi apa aja sih? Yuk, simak. Yang pertama kita bikin nagasari. Nah, kue nagasari ini terbuat dari tepung beras dan juga santan dengan isian pisang di dalamnya, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Nah, ini adalah bahan-bahannya.
Ada 125 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 75 gram gula pasir, 450 ml santan, ada 1/4 sendok teh garam, daun pisang secukupnya, kemudian ada 2 buah pisang. Karena hari ini pisang tanduk yang aku punya belum terlalu matang, maka aku gunakan pisang raja bulu. Nah, sekarang kita mulai cara membuatnya. Nah, pertama kita kupas kulit pisangnya, lalu kita potong-potong serong, tebalnya itu sesuai selera. Nah, ini aku udah cuci tangan ya. Jangan lupa kalian cuci tangan dahulu. Nah, sekarang kita siapkan wajan. Kemudian masukkan 125 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 75 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, kemudian 450 ml santan. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru dimasak dengan api sedang. Nah, setelah itu kita masak di atas api sedang sambil terus diaduk-aduk menggunakan whisk. Lalu masukkan daun pandan, aduk terus sampai adonannya kental dan teksturnya lembut. Setelah itu matikan api. Nah, adonannya ini siap dibungkus dengan daun pisang dan diisi pisang di dalamnya. Lalu kita panaskan kukusan yang sudah diisi air. Sementara itu, kita mulai untuk membungkus adonan tadi. Ambil 1 sendok makan adonan, lalu isi dengan 1 buah potongan pisang. Lalu tambahkan lagi 1 sendok makan adonan di atas pisang tadi. Lalu kita bungkus, caranya seperti ini. Nah, ini adalah kue Nagasari yang sudah siap untuk dikukus. Setelah kukusan panas, lalu kukus kue Nagasari tadi selama kurang lebih 15 sampai 20 menit.
Tutup kukusan. Nah, setelah 20 menit ini kue nagasarinya sudah matang. Matikan apinya. Nah, biarkan sampai agak hangat. Lalu kita mulai rapikan bentuknya. Ini harus dalam keadaan hangat, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kita gunting. Kemudian bentuknya kita rapihkan seperti ini. Nah, ini kue nagasari yang sudah matang. Teksturnya seperti ini. Kalau kalian mau lebih lembut lagi, maka santannya bisa ditambah sekitar 25-50 ml. Ini aku makan, enak banget. Nah, di sini aku share tips-tips membuat nagasari. Gunakan santan sedang atau cair supaya hasil nagasari tidak keras. Kemudian pada saat dimasak, adonan harus terus diaduk supaya tidak bergumpal. Untuk memperkaya rasa bisa ditambah nangka atau vanila bubuk. Nah, sekarang yang kedua kita akan bikin pisang bakar coklat keju. Ini bisa dijadikan sebagai camilan ataupun menu sarapan. Nah, bahan-bahannya ada pisang. Ini di sini aku pakai pisang raja bulu, kemudian ada keju, coklat, ada gula halus, kemudian margarin ataupun bisa menggunakan mentega, lalu ada susu kental manis. Yuk, sekarang kita lihat cara bikinnya. Nah, pertama kita kupas kulitnya, buang ujungnya, lalu belah pisang menjadi 2 bagian. Lalu panaskan wajan anti lengket. Lalu tambahkan margarin atau butter. Lalu kita panggang pisangnya. Setelah pisang matang, lalu dibalik. Lalu diangkat, taruh di piring, kemudian kita potong-potong besarnya sesuai selera, lalu taburi dengan gula halus, lalu parut keju, taruh di atas pisang. Setelah itu taburi coklat meses. Dan terakhir diberi susu kental manis. Nah, ini banyaknya susu tergantung selera. Kalau yang suka manis ditambah lebih banyak lagi. Nah, ini pisang bakar keju coklat sudah siap untuk disantap. Dan ini adalah tipsnya. Pilih pisang yang matang tapi jangan terlalu matang supaya hasilnya tidak lembek dan tidak menyerap mentega.
Kemudian pisang yang digunakan adalah pisang raja, pisang tanduk, ataupun pisang nangka. Nah, sekarang kita bikin pisang goreng atau fried banana. Ini bisa dijadikan teman untuk minum teh atau kopi. Dan ini adalah bahan-bahannya. Ada 60 gram tepung terigu, di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Ada 60 gram tepung beras, 60 gram tepung ketan, 50 gram mentega atau margarin, kemudian ada 5 sendok makan gula, 1/4 sendok makan garam, kemudian ada vanila sedikit, lalu 175 ml air dingin, 2-3 pisang. Di sini aku gunakan pisang tanduk ataupun pisang raja bulu. Ini sebaiknya pilih pisang yang sudah matang. Yuk, sekarang kita bikin. Yang pertama, tepung terigu, tepung beras, tepung ketan. Ini semua diaduk jadi satu atau bisa juga diayak. Lalu masukkan mentega atau margarin. Lalu masukkan air dingin sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Terus diaduk sampai adonannya licin. Baru setelah itu masukkan gula, garam, dan vanila. Aduk kembali sampai rata. Nah, ini adonannya sudah siap digunakan. Lalu kita kupas kulit pisang. Lalu potong-potong. Besarnya sesuai selera, bisa dipotong serong, ini dibuang dulu ujungnya, ataupun bisa dipotong kotak-kotak kecil. Lalu masukkan potongan pisang tadi ke dalam adonan. Nah, sekarang kita siapkan minyak. Panaskan dahulu. Nah, untuk mengetahui apakah minyak sudah siap untuk dipakai menggoreng, ini kita masukkan sumpit atau chopstick. Ujungnya kalau kita lihat, kalau mengeluarkan bubble itu tandanya sudah siap. Nah, sekarang kita goreng pisangnya. Masukkan pisang yang sudah di cover dengan adonan tadi. Nah, ini tunggu sampai kecoklatan, baru dibalik.
Nah, ini satu sisinya sudah coklat, lalu kita balik. Nah, ini aku coba pisangnya manis, keluar karamelnya, crispy. Nah, di sini aku share tipsnya. Terigu yang digunakan sebaiknya terigu protein rendah. Waktu menggoreng pisang cukup satu balikan saja, jangan dibolak-balik supaya tidak menyerap minyak atau mentega. Kekentalan adonan pun harus pas, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Kalau renyahnya mau tahan lama, tambahkan sedikit baking powder ataupun kapur sirih. Jangan menggunakan tisu dapur untuk meniriskan pisang goreng karena pisang goreng akan menempel di tisu. Nah, sekarang kita akan membuat banana smoothie. Nah, bahan-bahannya ini ada 2 pisang Cavendish, 1-2 sendok makan susu kental manis, 100 ml susu cair, 50 gram es batu. Bahannya simple, cuma 4 macam. Nah, sekarang kita lihat cara bikinnya. Pisang dipotong-potong. Nah, kemudian tambahkan es batu ke dalamnya. Lalu masukkan susu kental manis. Di sini aku cuman pakai 1 sendok makan karena aku nggak terlalu suka manis. Lalu tambahkan susu cair. Nah, kemudian kita blender. Nah, banana smoothiesnya sudah jadi. Gampang kan? Nah, tipsnya gunakan pisang yang matang supaya enak dan wangi aroma pisang. Kemudian susu kental manis bisa diganti dengan yogurt. Gunakan potongan pisang yang sudah dibekukan bila ingin lebih creamy hasilnya. Untuk memperkaya rasa bisa ditambahkan buah lain seperti nanas, alpukat, mangga, strawberry ataupun sayuran seperti bayam ataupun kale. Sekarang kita bikin bolu pisang atau banana cake. Nah, kita lihat bahan-bahannya di sini. Ada bahan A 175 gram gula pasir, ada 5 butir telur. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam. Yang bahan B-nya itu ada 3 pisang Ambon atau pisang Cavendish yang sudah matang, 150 gram margarin atau butter, 50 gram keju parut, dan 1/4 sendok teh baking soda dengan 200 gram terigu.
kita bikin. Pertama pecahkan telur. Lalu haluskan pisang. Pisang yang sudah dihaluskan dicampur dengan keju parut. Kemudian lelehkan margarin atau butter. Siapkan loyang, olesi dengan mentega dan ditaburi dengan terigu. Sekarang kita membuat adonannya. Masukkan telur yang sudah dipecahkan tadi. Tambahkan gula pasir. Kemudian garam. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan kental dan mengembang. Kecilkan mixer, lalu masukkan pisang yang sudah dicampur dengan keju. Lalu masukkan terigu dan juga butter secara bergantian. Setelah tercampur rata, matikan mixer. Di tahap ini jangan terlalu lama mengocoknya, hanya sampai tercampur rata saja supaya adonan tidak turun. Kalau turun nanti hasilnya akan jadi bantet.
Lalu kita tuangkan ke dalam loyang yang tadi sudah diolesi dengan mentega dan ditaburi dengan terigu. Lalu setelah itu kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Di sini aku suhunya 160 derajat Celcius selama 40 sampai 45 menit. Nah, ini sebelum dikeluarkan biarkan dingin dulu, baru dikeluarkan dan dinginkan lagi di atas rak pendingin. Baru setelah dingin bolunya kita potong. Nah, ini teksturnya lembut, empuk. Karena aku gunain pisang yang matang, wangi banget aroma pisang. Nah, tipsnya gunakan pisang yang matang supaya bolu yang dihasilkan wangi aroma pisang. Gunakan terigu protein sedang ataupun protein tinggi. Gunakan telur dengan suhu normal, jangan gunakan telur yang dingin atau baru dikeluarkan dari kulkas. Potong cake kalau sudah dingin. Sekarang kita bikin banana cupcake ataupun muffin pisang. Dan ini adalah bahan-bahannya. Ada 200 gram tepung terigu, 60 gram gula pasir, 65 gram margarin atau butter, 2 pisang Cavendish, kemudian ada 50 ml susu cair, 2 sendok makan air jeruk lemon, 1,5 sendok teh soda kue, kemudian 2 butir telur. Nah, sekarang kita lihat cara bikinnya. Yang pertama, kita cairkan dahulu margarin atau butter seperti ini. Kemudian kita haluskan pisang. Nah, kita siapkan pisang. Kupas kulitnya. Nah, ini kulitnya jangan dibuang. Nanti akan aku kasih tahu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, setelah dikupas kulitnya, kemudian pisang dihaluskan. Nah, setelah itu kita campur susu cair dan air lemon. Lalu kita aduk rata. Pecahkan telur. Nah, kemudian masukkan gula pasir. Setelah itu baru masukkan susu cair dan air jeruk lemon yang tadi sudah dicampur. Masukkan mentega cair.
Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pisang yang tadi sudah dihaluskan, aduk lagi hingga rata. Tambahkan terigu dan soda kue sambil diayak, lalu masukkan juga garam. Kemudian aduk sampai adonannya tercampur rata dan halus. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam cetakan muffin. Nah, isi adonan hanya 3/4 saja karena nanti adonan akan mengembang. Kemudian panaskan oven. Setelah itu panggang adonan yang sudah dimasukkan ke cetakan tadi dengan suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini banana cupcake-nya sudah jadi. Ini kita lihat teksturnya. Nah, aku buka kertasnya. Nah,
Ini cupcake-nya lembut dan wangi aroma pisang. Dicoba ya resepnya. Sekarang aku bagikan tips-tips membuat banana cupcake. Gunakan pisang yang matang. Kemudian jangan kelamaan waktu memanggang, gunakan tusuk gigi dan tusuk di tengah cupcake setelah 25 menit. Kalau masih ada adonan yang basah, itu tandanya cupcake belum matang, lanjutkan memanggang. Kemudian ketiga, untuk memperkaya rasa bisa ditambahkan coklat chips. Nah, sekarang kita bikin kolak pisang. Dan ini adalah bahan-bahannya. Ini ada 5 buah pisang raja bulu. Kemudian 200 ml santan. Sini aku pakai santan kemasan. Kemudian ada 100 gram gula merah. 1 lembar daun pandan. Kemudian ada 300 ml air. Dan ini resepnya. Yuk kita bikin. Pertama kita siapkan pisangnya. Potong ujung pisang. Setelah dikupas kulitnya, lalu kita potong-potong serong. Tebalnya itu sesuai selera. Kemudian rebus air, masukkan gula merah. Nah, di sini gula merahnya juga bisa diiris-iris dahulu, kemudian masukkan juga daun pandan yang sudah disimpulkan. Nah, tunggu sampai gula merahnya cair. Baru setelah itu masukkan santannya. Nah, di tahap ini harus terus diaduk supaya santan tidak pecah dan kolaknya tidak mudah basi. Terus diaduk. Nah, setelah itu baru masukkan pisangnya. Dan ini kolak pisangnya sudah jadi. Sekarang aku share tips membuat kolak pisang. Pisang yang digunakan adalah pisang kepok, pisang raja, ataupun pisang tanduk. Nah, kalau sudah dimasukkan santan harus terus diaduk dengan api sedang supaya santannya tidak pecah dan tidak mudah basi. Kolak bisa disajikan dalam keadaan dingin ataupun panas. Untuk memperkaya rasa bisa ditambahkan ubi ataupun singkong. Gula merah atau gula Jawa bisa diganti dengan gula palm. Nah, sekarang kita bahas mengenai kulit pisang atau banana peels. Seperti kita ketahui, kulit pisang juga kaya akan manfaat untuk tubuh kita. Kadar serat yang tinggi itu bisa menurunkan kolesterol, menjaga kekebalan tubuh, juga untuk pembentukan otot karena adanya kandungan kalium dan elektrolit yang terkandung di dalam kulit pisang. Untuk penderita insomnia, kandungan serotonin pada kulit pisang itu sebagai bahan obat tidur alami untuk mengatasi sulit tidur atau insomnia. Untuk kecantikan juga kulit pisang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat dan juga untuk mengurangi keriput pada wajah. Kulit pisang juga bisa ditambahkan untuk membuat makanan seperti membuat
Oke, itu bisa ditambahkan kulit pisang yang sudah dihaluskan. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengolah kulit pisang. Nah, ini yang pertama kita bikin brownies coklat kulit pisang. Bahan-bahannya. Nah, di sini aku pakai brownies tepung mix itu yang kemasan. Jadi praktis, cuman ditambahkan dengan 1 butir telur, kemudian 100 ml minyak dan juga 3 sendok makan air. Di sini aku tambahkan 2 sendok makan kulit pisang yang sudah dihaluskan. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk, sekarang kita simak videonya. Nah, yang pertama itu kulit pisangnya dihaluskan dengan cara digunting-gunting atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian potongan kulit pisang tadi dimasukkan ke dalam blenderan. Ditambahkan dengan sedikit air. Lalu kita haluskan. Kita blender. Nah, ini dia kulit pisang yang sudah dihaluskan. Nah, kemudian 1 butir telur, minyak 100 ml, kemudian tambahkan 2 sendok makan kulit pisang yang sudah dihaluskan tadi. Nah, kemudian aduk sampai rata. Lalu masukkan juga airnya. Lalu tambahkan tepung brownies mix atau brownies kemasan. Campur sampai adonan tercampur rata. Kemudian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti dan ditaburi dengan terigu. Lalu masukkan adonan brownies tadi ke dalam loyang. Kemudian panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini browniesnya sudah jadi. Setelah dingin, lalu kita lepaskan atau keluarkan dari loyang tadi. Nah, baru dipotong-potong.
Nah, ini browniesnya sudah jadi, teksturnya lembut dan rasanya wangi, aroma coklat. Sekarang aku bagikan tips membuat brownies coklat kulit pisang. Jangan kelamaan memanggang atau don't overbake, perhatikan waktu memanggang dalam resep. Untuk memperkaya rasa bisa ditambahkan coklat chip, kacang almond atau kismis. Potong brownies setelah benar-benar dingin supaya tidak hancur browniesnya. Kemudian kalau tidak ada loyang kotak atau loyang brownies, bisa menggunakan cetakan cupcake. Nah, sekarang kita lihat kulit pisang untuk kecantikan. Itu bisa menghilangkan jerawat. Gimana sih? Pertama kita siapkan mangkuk, lalu taruh ini kulit pisang yang sudah dihaluskan. Nah, untuk jerawat itu kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 2 sendok makan kulit pisang yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh madu, setengah sendok teh kunyit bubuk atau turmeric powder, campur sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, caranya bersihkan dulu wajah dengan pembersih wajah, lalu apply atau gosokkan pada wajah, terutama di daerah yang ada jerawatnya. Lalu diamkan selama 30 menit baru dicuci. Sekarang kulit pisang untuk mengurangi keriput pada wajah. Itu caranya, kita tambahkan 4 sendok teh kulit pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah itu bersihkan wajah, kemudian oleskan secara merata pada seluruh wajah. Diamkan selama 30 menit. Lalu dibilas wajahnya. Nah, tipsnya gunakan kulit pisang yang baru dikupas. Kemudian jangan simpan kulit pisang terlalu lama, gunakan segera setelah kulit dikupas dari pisang. Jangan menyimpan kulit pisang di dalam kulkas. Nah, nggak berasa sudah 1 jam kita membahas semua tentang pisang, dari aneka jenis pisang, cara penyimpanan pisang yang baik, cara pengolahannya, dan juga kita mengetahui sekarang bahwa ternyata kulit pisang juga kaya akan manfaat bagi tubuh kita. Nah, biasakan setiap hari makan pisang dan jangan lupa jangan buang kulitnya. Sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, tolong like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!